Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita akan kembali mengkaji tentang kitab Riyadhus Shalihin. Setelah sebelumnya kita membahas tentang masalah kajian Ramadan, maka pertemuan kita kali ini adalah pertemuan perdana setelah bulan Ramadan untuk kajian Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa memahami agama yang benar ini agar kita bisa mempraktekkan di kehidupan kita. Amin. Kita telah sampai pada hadis yang ke-243 dan ini adalah hadis yang terakhir. Adalah hadis yang terakhir dalam bab satru auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi dharurah. Adalah hadis yang terakhir dalam bab menutup aib dari orang-orang muslim dan larangan kita untuk menyebarkan aib mereka tanpa kondisi darurat. Telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita wajib untuk menutup aib orang-orang yang beriman. Mereka memiliki hak untuk ditutupi aibnya kecuali dalam beberapa hal yang dimana itu dibolehkan dalam syariat. Dan ini adalah hadis yang terakhir, diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala wa anhu. Al-Imam Nawawi menukilkan wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala qala, beliau radhiyallahu taala anhu berkata, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran qala idribuhu. Qala Abu Hurairah, faminna ad-dharibu bi yadihi wad-dharibu bi na'lihi wad-dharibu bi thawbihi. Falamma insarafa qala ba'dul qaum akhzakallah. Qala la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan ini merupakan hadis sahih yang memiliki level tingkatan tersahih kedua. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dengan sendirian itu merupakan hadis yang paling tinggi derajat sahihnya setelah hadis yang disepakati kesahihannya oleh mereka berdua. Jadi tingkatan yang paling tertinggi kesahihannya dalam kitab-kitab hadis setelah diteliti oleh para ulama adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian setelah itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian setelah itu ulama-ulama yang lainnya. Dan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala, jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sering kita ucapkan
sering kita sebutkan, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Hurairah adalah nama kunyah beliau. Beliau radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5.000 lebih. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajul. Jadi suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan seorang pemuda kepadanya. Jadi ada seorang pemuda dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa sebab pemuda ini dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Birajulin qad syariba khamran. Dibawakan seseorang yang telah minum khamar. Telah minum khamar, mabuk. Dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini bagaimana sahabat ridwanullahu alaihim ajmain pada saat itu pun telah mempraktekkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Tidak main hakim sendiri. Ketika ada seseorang yang melakukan tindakan kriminal, kita katakan, di mana dalam hukum Islam seorang minum minuman keras, seseorang yang mabuk, yang meminum khamr, maka ia akan mendapatkan suatu hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dicambuk punggungnya. Itu adalah kriminalitas dalam Islam. Perbuatan maksiat. Akan tapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena mereka tidak ditunjuk langsung secara resmi oleh Rasulullah SAW untuk mengeksekusi, untuk menindaklanjuti, maka yang mereka lakukan adalah apa? Mereka datang membawa orang ini dan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Ini yang kita perlu perhatikan. Tidak boleh kita main hakim sendiri. Sebanyak apapun kita punya massa, sekuat apapun kelompok kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi wakil mereka mengeksekusi atau menindaklanjuti suatu perbuatan dosa, perbuatan maksiat dan lain sebagainya, maka tidak boleh kita melakukan hal tersebut. Kita lihat bagaimana sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di depan mata kita hadis ini disebutkan. Mereka datang membawa orang tersebut, menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Apakah para sahabat pada zaman itu tidak mampu untuk mengeksekusinya langsung? Mampu. Mereka adalah orang yang paling berani dibandingkan dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Tapi mereka menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Karena seperti itulah Islam. Pemimpin yang menindaklanjuti, pemerintah yang menindaklanjuti, mengeksekusi segala perbuatan kesalahan, segala kriminalitas yang terjadi di dalam negara tersebut. Taib. Qala idribuhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan idribuhu, pukul dia. Lihat, barulah pada saat itu Nabi SAW sebagai pemerintah, sebagai pemimpin di zaman tersebut, pemimpin kaum muslimin, presidennya kaum muslimin pada saat itu, atau apapun lah kita sebut namanya, beliau adalah seorang pemimpin, mengatakan idribuh, pukul dia, memerintahkan para sahabat yang ada di hadapan Nabi SAW untuk mengeksekusi. Barulah pada saat itu boleh kita mengeksekusi, atau barulah pada saat itu kita boleh untuk menindaklanjuti. Setelah ada keputusan atau perintah dari pemimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Qala Abu Hurairah. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, "Faminna dharibu biyadihi." Sebagian dari kita ada yang memukul dengan tangannya. Wadharibu bina'lihi. Sebagian ada yang memukul dengan sendalnya. Wadharibu bithawbihi. Sebagian ada yang memukul dengan pakaiannya. Karena pada saat itu mayoritas orang-orang yang tinggal di negeri Arab atau orang-orang yang tinggal di kota Mekah dan Madinah, mereka jenis pakaiannya berasal dari 2 lembar kain. 1 lembar untuk menutupi tubuh bagian bawah dan 1 lembar untuk menutupi tubuh yang bagian atas. Dan pakaian seperti ini adalah pakaiannya Rasulullah SAW, seperti pakaiannya orang-orang yang menggunakan pakaian ihram ketika mereka ingin melaksanakan umroh atau haji. Bagian bawah atau 1 lembar yang menutupi bagian bawah tubuh seseorang dinamakan dengan izar. Adapun bagian tubuh yang atas ditutupi dengan selembar kain yang dikenal dengan nama rida. Itu adalah pakaiannya
Orang-orang Arab pada saat itu. Maka sebagian dari mereka mungkin mengambil bagian atau lembar yang bagian atas kemudian menggunakannya untuk memukul. Falamman sarafa qala ba'dul qaum, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ketika orang ini setelah selesai dipukuli, kemudian akan pergi, akan bubar ya, pengeksekusian tersebut. Qala ba'dul qaum, maka sebagian orang mengatakan, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Didoakan orang yang telah minum khamar tadi itu dengan doa akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Ada poin yang kita bahas di sini adalah pada zaman Nabi Muhammad SAW, hukuman had, hukuman bagi orang atau pelaku peminum khamar tidak ada batasnya. Tidak ditentukan batasnya berapa orang itu akan dipukul. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala barulah di sana ada pembatasan, yaitu dicambuk atau dipukul sebanyak 40 kali. Ketika datang zaman Umar radhiyallahu ta'ala khalifah yang kedua, di saat orang-orang Islam pada saat itu atau orang-orang banyak yang masuk Islam dengan terpaksa. Berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang masuk Islam itu masuk karena mereka memang mau masuk Islam. Pilihan mereka. Adapun di zaman Umar, setelah terjadi perluasan negeri kaum muslimin, ada beberapa daerah yang ditaklukkan oleh Umar. Ya, dikirim pasukan ke sana, kemudian mereka takluk. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali apa? Masuk Islam. Sehingga mereka masuk Islamnya karena terpaksa. Ketika mereka masuk Islam karena terpaksa, maka hati mereka itu tidak sepenuhnya menerima keimanan. Sehingga adat-adat kebiasaan mereka yang sebelumnya masih mereka lakukan, ketika setelah mereka masuk Islam masih dikerjakan. Di antaranya adalah meminum minuman keras, minum khamar. Karena Umar melihat mulai banyak orang-orang minum khamar, maka didobelkan menjadi 80 kali pukulan orang itu ketika dia meminum minuman keras, 80 kali cambuk. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat sebagian orang itu mendoakan pemuda tadi itu dengan mengatakan apa? Semoga Allah menghinakanmu. Akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Qala, kemudian Rasulullah ketika melihat fenomena itu terjadi, jadi orang-orang ini ada yang mencela atau menjelekkan pemuda yang minum minuman keras tadi itu. Qala, Nabi berkata, la taqulu hakadha, jangan kalian mengucapkan hal seperti ini. Jangan kalian menghina dia, jangan kalian menjelekkan dia, jangan kalian mendoakan keburukan bagi dia. La tu'inu alaihi syaitan, janganlah kalian membantu syaitan atasnya. Kalian mendoakan saudara kalian ini dengan mengatakan semoga Allah menghinakanmu, secara tidak langsung kalian sedang membantu setan. Kenapa? Karena tujuan setan adalah menghinakan anak manusia. Ketika kita berbuat maksiat, setan akan senang. Karena tujuan setan adalah apa? Membuat kita menjadi terhina. Kita hina dengan dosa kita. Dan kita mulia dengan amal soleh kita. Kita hina karena maksiat. Dan kita mulia dengan ibadah. Ketika pemuda-pemuda tadi itu mendoakan saudara ini dengan mengatakan apa? Semoga Allah menghinakanmu, maka dia telah membantu setan. Karena itulah tujuan setan, untuk menjadikan orang itu menjadi terhina dengan dosa-dosa yang ia kerjakan. Nah, di sini kita bisa lihat para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menjelekkan seseorang yang berbuat maksiat, apalagi posisinya di sini adalah dia telah bertaubat. Taubatnya dengan apa? Taubatnya dengan ditegakkan hukuman kepadanya. Itu adalah bentuk taubatnya dia. Karena orang yang berbuat dosa, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bermacam-macam. Orang yang berbuat dosa, ya, dan ini kita bisa ambil dari hadis yang sering kita dengar, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di mana hadis tersebut berbunyi, man ayyara akhahu bidzamb
barang siapa yang menjelekkan saudaranya karena dosa yang dikerjakan oleh saudaranya tersebut, lam yamut hatta ya'malahu. Orang itu tidak akan mati sampai ia akan pasti mengerjakan dosa itu juga. Ada orang yang menjelekkan orang lain dengan sebab dosa yang ia kerjakan. Seseorang ini pemabuk, seseorang ini pezina, dijelekkan. Maka orang yang menjelekkan ini tidak akan mati sampai ia juga akan ditakdirkan untuk mengerjakan perbuatan dosa itu juga. Ini penting kita menjaga lisan. Beda antara kita memungkari, mengingkari perbuatan dosa yang dikerjakan oleh saudara kita. Dan ini wajib. Ketika kita melihat saudara kita berbuat dosa, kita ingkari, nasihati, tegur, ya, dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun mencela, adapun menjelekkan, itu adalah bentuk sesuatu yang muncul dari sombongnya diri kita. Ih, dia pezina, aku sih waliyazubillah sampai jatuh mengerjakan seperti itu. Ada kesombongan, di mana kesombongan itu adalah bentuk dia menganggap dirinya suci, menyucikan dirinya. Ini yang tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci dengan merendahkan orang lain. Karena orang-orang yang berbuat dosa, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bermacam-macam. Ada yang wa minhum man yatubu wa yarji ila rabbih ta'ala au yuqamu 'alail had. Ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, maksud dari hadis Nabi ini, barang siapa yang menjelekkan saudaranya karena dosa yang ia kerjakan, yang di mana dosa itu saudaranya ini telah bertaubat dulu. Dia berbuat dosa, dia sekarang sudah bertaubat, masih dijelek-jelekkan. Ah, kamu kan dulu begini, kamu dulu begitu. Karena kesombongan yang menganggap dirinya suci. Maka hati-hati. Orang yang berbuat dosa, dia telah bertaubat atau telah ditegakkan bagi dirinya itu apa? Had atau hukuman, maka tidak boleh kita jelekkan, tidak boleh kita singgung, tidak boleh kita sebut-sebut lagi dosanya. Kita pernah mendengar hadis tentang seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk ditegakkan had karena dia telah apa? Berbuat zina. Sampai akhirnya ditegakkan had tersebut, hukuman tersebut. Dan wanita ini dilempari dengan batu. Sebagian sahabat ada yang melaknat perempuan ini. Maka Rasulullah SAW ketika melihat hal tersebut marah dan menegur sahabatnya dengan mengatakan apa? Jangan kalian melakukan hal tersebut. Kalau kamu tahu seandainya pahala taubat yang didapatkan oleh wanita ini, datangnya dia kepada Rasulullah SAW untuk meminta apa? Dirajam, ditegakkan hukuman had untuk bertaubat, dan taubat adalah ibadah. Ibadah mendatangkan pahala. Wanita itu mendapatkan pahala dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatnya. Kata Rasulullah, kalau seandainya pahala taubatnya ini dibagikan kepada kepada satu kampung, pahala taubat ini dibagikan kepada satu kampung, satu tonli, satu kampung misalnya, cukup membuat orang-orang sekampung itu masuk surga, kata Rasulullah SAW. Makanya kalau orang sudah bertaubat dari dosa, tidak boleh kita jelek-jelekkan lagi, sebut-sebut lagi. Ah, kamu kan dulu begini. Orang dulu berbuat dosa, kemudian dia bertaubat, dan bertaubatnya baik, Islamnya baik, beramal soleh. Kemudian mencoba menasihati kita untuk tidak berbuat dosa seperti dosanya dia yang telah lahulu. Kita mengatakan, ente kan dulu begitu. Kok ngajar-ngajari anak supaya jangan berbuat dosa? Tidak boleh seperti itu. Dia telah bertaubat. Ya, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima taubatnya. Siapa kita untuk menjelek-jelekkan atau merendahkan dia karena sebab dosa yang telah ia kerjakan. Oleh karena para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis yang tadi, barang siapa yang menjelekkan saudaranya karena sebab dosa yang ia kerjakan, maka orang itu tidak akan mati sampai apa? Sampai ia mengerjakan dosa tersebut. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, wa yahtamilu an yurid, ya, anna ta'yiraka li akhika bi dzambin a'dhamu itsman min dzambihi. Bahwasanya engkau menjelekkan saudaramu karena sebab dosa yang ia kerjakan itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa yang dikerjakan oleh saudaramu itu sendiri. Engkau menjelekkan saudaramu karena dosa yang ia kerjakan itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa yang saudaramu itu kerjakan sendiri. Wa asyaddu min ma'siyatihi
lima fihi min sulatit ta'ah wa tazkiyatin nafs. Ya, dan itu juga lebih dahsyat dibandingkan maksiat yang saudaramu itu kerjakan. Karena di dalamnya terkandung apa? Bentuk sombong, menyombongkan diri, mentazkiyah diri sendiri, menganggap diri suci. Pada Allah mengatakan apa? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci, merendahkan orang lain. Kemudian wasyukriha wal munadati 'alaiha bil bara'ati minadz dzamb wa anna akhaka ba'a bihi wa la'allaka sartahu bi dzambi min ma ahdatha minhu min adh-dhullati wal khudu' wal izra' al nafsi wa takhallus min maradid da'wa wal kibr. Karena ya semuanya ini adalah bentuk apa? Kesombongan, penyakit hati dia. Menganggap dirinya dia itu bersih. Ya, tidak mungkin saya terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Siapa yang menjamin diri kita tidak pernah terjatuh kepada perbuatan dosa? Makanya kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa? Istiqomah. Jangan kita menjelekkan. Menegur, menasihati wajib. Beda antara menegur, menasihati dengan menjelekkan. Ini yang perlu kita pahami. Menegur, menasihati berasal dari hati yang ikhlas, sayang kepada saudaranya, ingin saudaranya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ia tidak terus-terusan melakukan perbuatan dosa. Adapun celaan semata-mata apa? Untuk menjatuhkan saudaranya, menganggap diri agar saudaranya itu memahami dia ini lebih mulia daripada saudaranya itu, lebih baik daripada saudaranya itu. Ini yang perlu kita pahami, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita mendoakan keburukan juga bagi orang-orang yang berbuat dosa dan ia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang harus kita lakukan adalah ketika kita melihat saudara kita ada yang berbuat dosa, doakan, ya Allah ampuni dia. Ya Allah berikan ia hidayah. Ya Allah tunjukkan dia jalan lurus. Itu yang perlu kita lakukan. Jangan kita melihat orang yang berbuat dosa kemudian kita apa? Mendoakan keburukan bagi dia. Doakan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah. Itu yang harus kita lakukan ketika kita melihat saudara kita mengerjakan perbuatan dosa. Taib. Itu dia mungkin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bisa kerjakan kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang baru. Bab qadha hawaijil muslimin, bab memenuhi, menyelesaikan, menuntaskan kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan orang-orang muslim. Jadi ini merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan orang yang menyelesaikan problem saudaranya. Saudaranya punya problem. Entah itu problem finansial, entah problem dia ada masalah sama orang, entah problem anaknya itu ingin disekolahkan, entah problem misalnya ingin, dan lain, banyak problem orang banyak-banyak. Ada orang kemudian datang membantu dia sampai problemnya selesai. Selesai problemnya. Maka ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, bahkan melebihi iktikaf 20 hari di dalam apa? Atau sebulan di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, la an amsya ma'akhi fi hajatin. Aku berjalan memenuhi kebutuhan saudaraku, ya, hatta aqdiya, sampai ia selesai kebutuhannya itu. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai hal tersebut, min an a'taqifa syahran, daripada aku beriktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Bayangkan, ada orang sekarang iktikaf sebulan di Masjid Tondi sudah bangganya luar biasa. Ini sebulan di Masjid Nabawi loh, iktikaf lagi. Akan tapi membantu saudara kita yang punya problem itu jauh lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Insya Allah itu akan kita jelaskan semua pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, kemudian bagi seluruh ikhwah yang mendengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang lurus. Saya tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.